Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Iya, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, yaitu Bapak Ahmad dan Ibu Denok Asmiati. Perkenalkan kembali, saya Belinda Oktavianur, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2023 dari Rumpun Pendidikan PGSD. Alhamdulillah kita sama-sama diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian ini di ujian ketiga tentang seminar praktik pengalaman lapangan 2. Jadi PPL 2 ini dilaksanakan di SD Negeri 007 Samarinda Ulu dengan Ibu Kepala Sekolah adalah Ibu Sri Mulyati MPD yang dilaksanakan pada 5 Februari sampai dengan 17 Mei tahun 2024. Adapun pembahasan yang ingin saya bahas di seminar ini adalah yang pertama orientasi, yang kedua observasi, yang ketiga praktik pembelajaran terbimbing, yang keempat praktik pembelajaran mandiri sekaligus PTK kolaboratif, dan yang kelima pelaksanaan kegiatan mengajar, dan yang terakhir refleksi PPL 2. Pembahasan yang pertama adalah orientasi. Jadi di orientasi ini kami para mahasiswa bersama dengan dosen pendamping lapangan yaitu Bapak Jupri MPD mengunjungi sekolah mitra. Nah, di sekolah mitra kemudian kami menyampaikan maksud tujuan kami dan kepala sekolah yaitu Ibu Sri juga memperkenalkan dengan guru-guru. Kami juga sekaligus menentukan guru pamong dan kelas yang akan diampu. Kebetulan saya ditugasi untuk praktik di kelas 4D. Kami juga berbagi informasi lainnya seputar sekolah. Kemudian ada observasi. Observasi ini tentunya tidak saya lakukan sendiri, saya lakukan bersama dengan teman-teman sekelompok saya. Di observasi ini dibagi menjadi dua, ada observasi akademik dan non-akademik. Di akademik ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga, ada karakteristik peserta didik, observasi perangkat ajar, dan pembelajaran di kelas. Untuk non-akademik ada observasi manajemen sekolah dan lingkungan belajar. Di sini ada hasil observasi manajemen sekolah, sedikit saya bahas, di mana datanya diperoleh dari pengamatan langsung di sekolah dan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah serta staf TU. Yang pertama, bahwa sekolah ini menggunakan kurikulum Merdeka dan K13, guru di sana memiliki ijazah yang linear sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian fasilitas sekolah sudah mencerminkan upaya dan perhatian pada kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan belajar. Adapun dana BOS dikelola secara sistematis juga, kemudian ada pengelolaan data peserta didik, staf sekolah juga diperbarui tepat waktu, dan terakhir evaluasi rutin telah dilakukan pada setiap akhir semester guna meningkatkan kinerja seluruh staf sekolah. Adapun di observasi lingkungan belajar ini ada 8 aspek yang kami amati, ada lingkungan fisik sekolah, keselamatan, sarana dan prasarana, interaksi sosial, lingkungan sekitar, potensi pengembangan, kepuasan peserta didik dan orang tua, dan kebijakan sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah hasil observasi karakteristik peserta didik yang tentunya menjadi latar belakang dari perancangan dan pelaksanaan pembelajaran terbimbing dan mandiri saya nantinya. Di sini saya ada data tentang hasil gaya belajar peserta didik, di mana di kelas 4D ini didominasi oleh peserta didik visual. Untuk kemampuan awal, khususnya di bab 7 IPAS, saya memperoleh informasi bahwa mereka ini didominasi oleh kelompok sedang berkembang. Kemudian data lainnya, kalau tadi di bab 7 itu saya gunakan untuk terbimbing, nah ini ada tentang kemampuan awal di bab 8 yang nantinya saya gunakan untuk praktik pembelajaran mandiri sekaligus PTK, bahwa di kelas tersebut rata-rata kelas hasil diagnostik awalnya itu hanya 56,4 dengan persentase kenuntasan 24%. Jadi dari 25 peserta didik, hanya 6 orang yang tuntas. Kemudian di sini juga ada observasi hasil dari asesmen non-diagnostik, ada status sosial ekonomi peserta didik, jenis kelamin, dan agama yang mereka anut. Selanjutnya ada praktik pembelajaran terbimbing. Ini juga sudah saya jelaskan di ujian sebelumnya yang merupakan sekaligus inovasi pembelajaran yang saya terapkan. Jadi di praktik pembelajaran terbimbing ini saya menerapkan pendekatan TARL sehingga peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian menerapkan
problem based learning, di mana selama pembelajaran tentunya akan menggunakan sintak-sintak dari PBL ini, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi aspek konten. Karena menerapkan ARL, sehingga saya harus menyediakan 3 jenis soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, tentunya agar setiap peserta didik ini dapat belajar sesuai dengan kemampuannya dan tidak terbebani. Kemudian ada perbaikan praktik pembelajaran melalui PTK kolaboratif yang dilakukan dalam praktik pembelajaran mandiri. Jadi di pembelajaran mandiri, khususnya siklus 1 sampai siklus 3 ini, saya gunakan sekaligus untuk PTK kolaboratif tentunya yang dilakukan dengan kolaborasi dengan guru pamong dan guru kelas. Adapun judul yang saya angkat adalah peningkatan hasil belajar IPAS menggunakan model problem based learning berbantuan media permainan monopoli berbasis culturally responsive teaching pada siswa kelas 4D SD Negeri 007 Samarinda Ulu. Jadi di dalam pelaksanaannya, peserta didik ini saya minta untuk memecahkan permasalahan menggunakan kartu situasi dan juga penyelidikannya dilakukan sambil bermain monopoli, seperti itu. Adapun latar belakang dari judul yang saya angkat dan pelaksanaan mandiri ini, yang pertama tentunya hasil belajar awal yang sudah saya singgung di awal, bahwa di bab 8 IPAS ini, peserta didik yang tuntas hanya 24% dengan persentase ketuntasan ada 56,4. Kemudian saya juga menggunakan model PBL, tentunya sebagai bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka dan untuk mendukung pengembangan pemecahan masalah peserta didik. Adapun kenapa saya memilih media permainan monopoli berbasis CRT sebagai bentuk aksi nyata pemahaman saya selama perkuliahan. Jadi jika di terbimbing sebelumnya saya sudah menggunakan TARL, sudah menggunakan berdiferensiasi, jadi di mandiri ini saya ingin mencoba pembelajaran berbasis budaya, karena materi yang saya ajarkan kebetulan sangat mendukung penerapan CRT ini, karena materi yang saya ajarkan adalah tentang adat istiadat di daerahku, seperti itu. Setelah dilaksanakan pembelajaran di siklus 3 sampai, maksud saya dari prasiklus sampai siklus 3, kemudian diperoleh data bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata peserta didik yang awalnya persentase ketuntasan hanya 24% di siklus terakhir, yaitu siklus 3, menjadi 80%. Tentunya nilai rata-rata juga meningkat menjadi 82. Jadi berdasarkan hasil persentase ketuntasan pada siklus 3 ini, maka model problem based learning berbantuan media monopoli berbasis culturally responsive teaching ini dapat dikatakan berhasil meningkatkan hasil belajar IPAS peserta didik kelas 4D SDN 007 Samarinda Ulu. Di sini saya juga lampirkan artefak dari pembelajaran mandiri. Ada modul ajar sebanyak 4 siklus, namun yang saya jadikan PTK hanya 3 siklus. Kemudian ada cuplikan peserta didik ketika bermain dan berinteraksi dengan media yang saya sediakan. Selanjutnya adalah kegiatan mengajar. Jadi selain masuk di kelas, di PPL ini saya juga ikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, ada upacara bendera, senam, pesantren kilat, kemudian ada menyambut siswa di depan gerbang, dan yang terakhir tentunya kegiatan proyek kepemimpinan. Yang terakhir adalah refleksi PPL 2. Jadi selama melaksanakan PPL ini, saya menyadari pentingnya perencanaan yang detail dan matang berlandaskan hasil asesmen awal. Pengalaman ini juga mengajarkan saya untuk lebih peka terhadap kebutuhan individual peserta didik dan pentingnya menetapkan aturan kelas yang jelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya juga dapat melihat pentingnya teori-teori yang saya peroleh selama perkuliahan seperti pendekatan TARL, CRT, ada berdiferensiasi, dan juga inovasi-inovasi lainnya. Selain itu, saya menyadari bahwa pengelolaan kelas itu tidak hanya tentang disiplin, tentang kemampuan merancang pembelajaran, tetapi juga bagaimana kita membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Nah, itu tadi hasil presentasi saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup dulu. Ya. Iya. Ya, baik. Langsung, Bu, silakan. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih
Ya, halo Belinda. Ya, Bu. Ya, sehat Belinda. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Belinda langsung saja Ibu ya. Tadi mengangkat monopoli gitu ya, menggunakan media pembelajaran monopoli. Ya. Ya, yang ingin Ibu tanyakan, media pembelajarannya itu dibuat sendiri atau yang dibeli begitu? Media ajar ini saya beli kemudian saya modifikasi. Nah, kalau beli itu kan misalnya gambarnya tuh lebih ke global, ada negara ini, negara itu. Nah, karena saya Hmm. ingin berbasis budaya, jadi gambar itu saya ubah, saya bikin lagi pakai kardus menjadi nama adat istiadat di suatu daerah dan foto pelaksanaan dari adat istiadat itu. Kemudian saya juga menambahkan kartu tantangan. Jadi setiap peserta didik ini berhenti di petak tertentu, mereka harus menjawab soal sehingga mereka baru bisa lanjut seperti itu, Bu. Oh, jadi ini ya untuk soal-soalnya mungkin juga ini ya menyesuaikan dengan materinya seperti itu ya. Ya, Hmm. Ya, idenya dari mana kok terpikiran menggunakan media monopoli? ya. Pertama di saya praktik terbimbing itu di bab 7 ada tentang kegiatan jual beli. Sudah saya laksanakan, tapi setelah saya cari seperti saya nonton di TikTok, oh kenapa tidak saya langsung praktek peserta didik ini kegiatan jual beli di kelas ya, kemarin itu begitu. Akhirnya di Mandiri ini saya terpikir, oh bagaimana kalau kita membuat monopoli di mana peserta didik ini bisa bermain monopoli. Selain itu, saya juga melihat peserta didik ini mereka sangat senang kalau misalnya kita punya hal yang baru untuk mereka, misalnya nonton video. Kalau awal nonton video mereka sudah biasa kalau sama saya. Jadi saya bagaimana kalau kita main monopoli? Karena sebelumnya permainan itu cuman sebatas virtual aja. Saya minta mereka mengerjakan TTS, mencocokkan. Jadi ini saya mau bentuk permainan yang bentuk fisik seperti itu, Bu. Oke, memang kita itu sebagai guru memang harus di ini ya, harus betul-betul memikirkan supaya anak-anak kita ini tidak bosan dengan pembelajaran yang itu saja, tetapi Mm-mm. harus kita antarkan dengan cara-cara yang menyenangkan. Jadi ingat dulu Pak Ahmad, saya lomba guru berprestasi, jurinya kan Iya. Pak Ahmad itu. Saya juga menggunakan media monopoli dan alhamdulillah kan saya lolos sampai di nasional dan dikirim ke Jepang tempo hari. Dan saya menggunakan medianya juga buatan sendiri monopoli. Baik, Ibu pikir cukup itu Belinda. Selamat dan sukses untuk Belinda. Terima kasih. Ya, Sama-sama. silakan. Baik, makasih Bu Bu Denok. Saya teruskan ke Mbak Belinda ya. Eh, Selama melaksanakan PPL ini, eh, kendala apa ada kendala atau enggak? Enggak ada. Kendala tentunya ada, Pak. Mm-mm. Seperti apa yang dialami? Yang utama itu kendala waktu. Jadi kalau di semester 1 PPL ini kan dilakukan terpisah dengan perkuliahan. Nah, sementara di PPL 2 ini ya sekaligus PPL, sekaligus melaksanakan perkuliahan, sekaligus melakukan proyek. Jadi rasanya itu seperti dikejar-kejar, harus bisa membagi waktu. Misalnya hari ini kita harus mengerjakan proyek dengan kelompok A. Terus nanti hari ini kita harus mengerjakan tugas mata kuliah dengan kelompok B. Terus hari ini kita harus mengerjakan tugas-tugas yang ada di PPL. Jadi terkendala di waktunya itu sih, Pak. Terus eh, solusinya seperti apa yang diambil? Solusi yang pertama, saya harus menentukan prioritas mana dulu yang harus diselesaikan. Saya juga harus bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain, karena kan tugas ini kebanyakan berkelompok. Jadi saya juga harus mengerti kalau misalnya hari ini mengerjakan tugas yang lain, berarti teman-teman saya juga mungkin mereka sibuk dengan kelompoknya sendiri. Jadi harus ada komunikasi yang jelas antar setiap kelompok seperti itu, Pak. Berikut satu lagi tanggapan eh, guru-guru lain, ya guru-guru lain atau guru pamongnya terhadap penggunaan media monopoli yang Belinda desain sendiri seperti apa? Tanggapan dari guru pamong dan guru kelas alhamdulillah positif, tetapi beliau di awal memang memberikan wejangan seperti itu, Pak. Mengingatkan
Takutnya peserta didik ini karena ada permainan fisik, kelas itu jadi tidak kondusif. Jadi beliau mengingatkan sebelum bermain sebaiknya peserta didik ini ditegaskan dulu bahwa ada peraturan yang harus mereka ikuti. Seperti itu, Pak. Oke, tapi ini kan positif ya. Mm. Ini ya. Ya, Belinda cukup. Mungkin silakan ditutup, kemudian keluar dari Zoom dan minta mahasiswa berikutnya yang masuk ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya akhiri.